Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Begini Pak, aku mau pesen bebeknya 10 kilo buat minggu depan. Bisa nggak Pak? Tapi nanti aku ambilnya hari Rabu kalau bisa. Ujar seorang pembeli pada si pemilik peternak bebek, yaitu Pak Najib. Oh, bisa Pak. Nanti saya siapkan dulu ya. Dan nanti aku akan pilihin yang masih bagus dan masih seger-seger, ujar Najib. Akhirnya si pembeli itu pun memberikan uang DP sementara dan dia akan melunasinya nanti di hari Rabu. Tak lupa Pak Najib pun memberikan nota pembayaran pada si pembeli dan setelahnya dia pun beranjak pergi dari rumahnya tersebut. Kemudian Pak Najib beranjak pergi ke kandang dan memberi makan ternak bebeknya. Dan tiba-tiba istrinya yang bernama Puji menghampiri dirinya. "Mbak, ayo makan dulu." "Iya Bu, bentar. Bapak bersih-bersih dulu." Pak Najib pun beranjak dari kandangnya. Dan usai bersih-bersih serta cuci tangan, dirinya langsung bergegas menuju ke meja makan. Pak Najib dan Bu Puji adalah sepasang suami istri dan mereka sudah memiliki 2 orang anak, di mana yang satu sudah kelas 1 SMK, namanya Danu, dan yang satunya masih kelas 5 SD, namanya Vivi. Pak Najib sudah mulai usaha ternak bebeknya tersebut sudah sejak lama. Namun di desa itu ada 3 orang yang usahanya sama dengan Pak Najib. Dan salah satunya ada yang sangat iri padanya. Namun satunya lagi hanya biasa-biasa saja, tidak pernah iri sama sekalipun. "Siapa Pak tadi yang datang?" "Itu Bu, ada pelanggan yang mau pesan bebek biasa." "Udah bayar semuanya Pak?" "Belum Bu, masih DP dulu. Nanti sisanya akan dibayar kalau sudah diantarkan katanya." "Lah memangnya pesannya berapa Pak?" 10 kilo Bu." Singkatnya, usai makan selesai, Pak Najib kemudian pamit mau mengunjungi rumah pelanggannya yang lain dan mau mengantarkan bebek untuknya karena dia pesan buat dijual Lamongan. Dan kala itu Pak Najib sekalian mengajak Danu yang kebetulan sudah ada di rumah. "Danu, ayo ikut Bapak." "Kemana Pak?" "Nganterin bebek kayak biasa. Kamu bantuin bawa bebeknya ya. Nanti masukin dulu ke dalam keranjang motornya." "Iya Pak." Kala itu Danu pun memasukkan bebek-bebeknya ke dalam keranjang motor untuk dibawa ke rumahnya si pembeli. Setelahnya Najib dan Danu pun beranjak menuju rumah si pembeli yang tidak terlalu jauh. Namun ketika di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Pak Jailani yang juga sama usahanya. Dan kelihatannya Pak Jailani juga baru saja nganterin bebek ke pembelinya. Kala itu Pak Najib menyapanya dan Pak Jailani pun menjawab sapaan dari Pak Najib. Dan setelah basa-basi sebentar, Pak Najib kemudian pamit mau melanjutkan perjalanannya lagi untuk mengantarkan bebek pesanannya juga. Singkatnya setelah sampai di lokasi pembeli, Pak Najib dan Danu menemui si pembeli dan menurunkan bebeknya dan memasukkan ke dalam kandang yang ada di samping rumahnya si pembeli tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sudah sampai Pak. Kalau gitu tolong sekalian ditaruh di kandang samping rumah ya Pak," pinta si pembeli. Akhirnya Danu pun memindahkan bebek tersebut dari keranjang motornya ke dalam kandang yang ada di samping rumah. Dan setelahnya si pembeli itu membayarkan uangnya pada Pak Najib dan si pembeli juga curhat sama Pak Najib. "Ini nota pembayarannya Pak," ucap Pak Najib sambil memberikan kertas nota total pembayaran. "Baik Pak, kalau gitu bentar ya, saya ambilkan uangnya dulu." Sesaat kemudian pembeli itu pun kembali keluar membawakan uang yang akan dibayarkannya. "Ini ya Pak uangnya, coba dihitung lagi dulu." Sembari Pak Najib selesai menghitung uang tersebut, pembeli itu curhat kepada Pak Najib. Katanya dia kemarin nyoba beli bebek di tempat yang lain, yakni di tempatnya Pak Budi, penjual bebek yang satunya lagi. Dia merasa kecewa karena ternyata baru semalam ditaruh di kandang, bebek-bebeknya itu langsung pada sakit-sakitan, dan pasti masak dagingnya juga kurang enak rasanya. Makanya dia jadinya beli lagi di tempatnya Pak Najib, yang bebek-bebeknya sudah benar-benar sehat dan udah jaminan enak.
Pak Najib yang mendengar hal tersebut hanya merespon sewajarnya saja karena dia tidak ingin juga menjelekkan usaha orang lain. Tapi menurut saya mungkin Pak Budi ngasih makannya kurang teliti kali Pak, sahut Pak Najib. Iya kali ya Pak, tapi saya tetap mau pesen bebeknya di tempatnya Bapak aja deh, gak mau pesen di tempat lain. Wah, makasih banget Pak kalau gitu. Ya udah Pak, ini uangnya sudah pas kok. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Akhirnya karena Pak Najib tidak mau memperpanjang gosip, dia pun langsung berpamitan untuk segera pulang dan memanggil Danu yang telah selesai memindahkan bebeknya itu ke dalam kandang milik si pembeli. Danu, sudah belum? Kalau udah ayo pulang. Iya Pak, ini udah selesai kok. Dalam perjalanan pulangnya, mereka berdua berpapasan dengan Pak Budi. Dan Pak Budi kala itu menatap sinis ke arahnya Pak Najib. Karena dia tahu Pak Najib baru saja datang dari tempat orang yang pernah beli bebek di tempatnya. Namun orang itu kini tidak lagi beli di tempatnya. Pak Budi, mau kemana Pak? Sapa Pak Najib. Namun Pak Budi yang disapa begitu acuh seolah tidak mendengar. Danu yang melihat hal itu langsung nyeletuk sama ayahnya. Sombong banget sih itu Pak, masa disapa aja pura-pura gak denger. Udah biarin aja, mungkin dia memang bener-bener gak denger paling. Enggak Pak, itu jelas-jelas pura-pura gak denger. Udah, gak usah diperpanjang, kita pulang aja. Akhirnya mereka pun segera melanjutkan perjalanan kembali ke rumah karena hari sudah mulai menjelang maghrib. Beberapa saat kemudian Pak Najib dan Danu pun akhirnya sampai juga di rumah. Kala itu mereka langsung gantian mandi dan akan beranjak pergi ke masjid bersama. Hingga setelah selesai sholat maghrib, mereka sekeluarga pun makan malam bersama. Bu Puji sudah masak sejak sore tadi kala Pak Najib dan Danu sedang pergi keluar. Dan setelah selesai makan malam, mereka semua duduk di ruang keluarga nonton TV bareng dan ngobrol-ngobrol bersama. Kala itu Pak Najib juga cerita soal dirinya tadi yang berpapasan dengan Pak Budi, namun yang disapanya itu tidak menyaut. Namun kala itu, si Danu menimpali bahwa Pak Budi ini memang sombong orangnya dan tadi jelas-jelas kalau dia itu pura-pura gak dengar. Bu Puji juga menanggapi hal itu. Dia merasa heran kepada Pak Budi, kenapa sifatnya dari dulu gak pernah berubah. Dari dulu, dia itu seakan tidak suka dengan keluarganya Pak Najib, entah karena iri atau apa, dia tak tahu. Namun Pak Najib yang mendengar pembicaraan istri dan anaknya itu, dia berpesan kepada istrinya untuk tidak seuzon. Dia juga berpesan kepada anaknya untuk jangan nuduh orang sembarangan. Danu yang mendengar jawaban ayahnya itu, dia hanya menghela napasnya lalu bangkit dan menuju ke dalam kamar untuk lanjut main HP. Sementara Pak Najib dan Bu Puji, mereka lanjut merekap penghasilan minggu ini dan menghitung keuntungannya. Dan setelah semuanya sudah direkap, mereka pun memutuskan untuk lanjut tidur karena badan sudah lelah. Keesokan paginya, Bu Puji sudah menyiapkan semua makanan untuk sarapan mereka sekeluarga. Dan setelah anak-anaknya pamit pergi ke sekolah, Bu Puji minta diantarkan oleh Pak Najib pergi ke pasar untuk berbelanja. Pak, anterin ibu ke pasar ya. Ibu mau belanja, bahan-bahan di rumah sudah pada habis Pak. Ya sudah, ayo. Pak Najib pun menyanggupi permintaan istrinya itu. Toh karena dia kerjanya hanya di rumah saja, jadi dia punya waktu luang untuk mengantarkan istrinya ke pasar. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di pasar. Kala itu Bu Puji yang sedang belanja, dia berpapasan dengan Bu Ati, istri dari Pak Budi, yang juga sedang belanja di sana. Bu Puji mencoba menyapa Bu Ati, akan tetapi respon dari Bu Ati malah acuh dan tidak menyanggapi sapaan dari Bu Puji. Namun Bu Puji tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia pun memutuskan lanjut belanja. Dan setelah selesai berbelanja, Bu Puji dan Pak Najib pun langsung segera pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Najib langsung ke kandang belakang untuk memberikan pakan bebeknya dan juga mengecek keadaannya. Hingga beberapa saat setelah selesai memberi pakan, Pak Najib santai di depan ruang tamu sambil mainan HP-nya karena siapa tahu ada orderan pesanan yang masuk. Sesaat kemudian Bu Puji datang menghampiri Pak Najib dan dia cerita soal dirinya tadi yang bertemu dengan Bu Ati. Karena waktu tadi di pasar Pak Najib ini nunggu di depan jadi dia tidak tahu.
Bu Ati bercerita kalau tadi Bu Ati ketika disapa dirinya itu acuh seakan tak mendengar sapaan darinya. Namun Pak Najib merespon perkataan istrinya itu untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, toh tidak ada pentingnya. Udah Bu, biarin aja, gak usah dipikirin. Sekarang mending Ibu tolong buatkan kopi buat Bapak ya. Ya udah Pak, bentar ya. Pandangan Pak Najib kemudian beralih menatap ponselnya lagi karena di sana tertera banyak orderan sehingga dia pun mulai mencatat pesanan orang yang sudah pesan bebeknya. Hingga beberapa saat kemudian Bu Puji pun datang dan membawakan kopi pesanan yang tadi dipesan oleh suaminya. Sudut pandang Pak Budi. Sore itu Pak Budi yang hendak pergi beli pakan bebek. Tak sengaja dia berpapasan dengan Pak Najib. Sontak dirinya itu langsung pura-pura tidak melihat dan acuh saat disapa. Pak Budi ini menduga Pak Najib barusan dari rumah seseorang yang kemarin pernah beli bebek di tempatnya itu, namun kini sudah tidak lagi. Dan Pak Budi pun langsung netting dan menduga kalau Pak Najib lah penyebab orang itu nggak beli lagi di tempatnya. Memang sudah sejak lama sekali Pak Budi ini iri dengan Pak Najib dan dia benar-benar ingin merusak usahanya Pak Najib. Namun sampai sekarang belum berhasil juga. Sudah beberapa cara dia lakukan, namun semuanya selalu gagal. Memang ternaknya Pak Budi ini juga tak jauh beda dengan Pak Najib karena lokasinya juga lumayan luas. Bahkan bisa dibilang dia ini bukan orang yang tidak berpunya. Dan sore itu setibanya di tempat jualan khusus ternak-ternakan, Pak Budi kemudian membeli sedikit keperluan di sana. Dan tak sengaja dia mendengar ada beberapa bapak-bapak yang sedang dongengan serius. Dan intinya Pak Budi ini mendengar kalau mereka sedang bercerita soal seorang bapak-bapak peternak ayam yang ada di desa lain yang katanya tiba-tiba terkena penyakit aneh dan ternaknya itu pada mati semua. Dan mereka menyimpulkan kalau orang itu kemungkinan kena kiriman santet oleh orang yang benci padanya. Mendengar hal itu, ide jahat yang baru saja kepikiran langsung terbesit di dalam otaknya Pak Budi. Apakah dia harus pakai santet juga agar Pak Najib ini menderita dan rugi usahanya? Kala itu Pak Budi pun segera menyelesaikan belanjaannya dan segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, usai memberi pakan dan mengecek ke kandang bebeknya, Pak Budi pun masuk ke dalam rumah. Dan malam itu ketika Pak Budi serta istri dan juga anaknya sedang makan bersama, tiba-tiba anaknya yang bernama Hendy ini minta dibeliin motor PCX. Pak Budi yang mendengar itu langsung menatap Hendy. Bukankah motor lamanya itu masih bagus dan masih layak pakai? Kenapa harus minta motor baru lagi? Loh, motor kamu itu juga masih bagus, masih bisa layak pakai loh. Tapi kan aku pengen yang model terbaru Pak. Buat apa sih? Kan kamu masih sekolah. Lagian itu lihat anaknya Pak Najib aja. Dia juga naiknya Supra, dia pun gak malu. Loh kok Bapak jadi bandingin aku sama dia sih? Beliin dong Pak, please. Nanti aku gak akan minta lagi deh. Pak Budi pun menghela napasnya ketika mendengar ucapan anaknya itu. Dia sedikit kesel sama anaknya. Pasalnya memang akhir-akhir ini pemasukannya Pak Budi sedang mengalami penurunan. Namun Hendy ini tetap ngedrel ingin dibelikan motor baru. Kala itu Bu Ati juga meminta pada Pak Budi untuk membelikannya saja. Sudahlah Pak, belikan saja. Kan teman-temannya juga pasti motornya baru. Iya Pak, temanku juga motornya itu semua. Ya udah, iya. Nanti Bapak akan belikan. Akhirnya Pak Budi pun menurut usai Bu Ati memintanya untuk membelikan motor baru untuk anaknya. Dan keputusan tersebut membuat dirinya semakin pusing nantinya. Setelah selesai makan, Pak Budi pun menuju ke teras belakang rumahnya untuk dudukan berhadapan menatap ke arah kandang bebeknya. Sudut pandang Pak Najib. Sementara di rumah Pak Najib, dia dan keluarganya usai makan bareng, mereka dudukan di ruang tengah sambil nonton TV. Keluarga mereka begitu harmonis dan selalu ceria setiap harinya. Danu dan Vivi juga aktif anaknya. Tak jarang mereka berdua menceritakan apa saja yang telah dilakukan di sekolah. Berbeda dengan anak-anaknya Pak Budi, Danu ini meskipun anaknya Pak Najib yang bisa dibilang punya uang banyak, dia masih tetap berangkat sekolah pakai motor Supra andalannya.
Pernah dirinya itu ditawari untuk ganti motor baru, namun dia menolak. Sementara Vivi yang masih sekolah dasar, dia hanya naik sepeda ke sekolahnya. Malam itu, Pak Najib tiba-tiba saja nawarin sama keluarga kecilnya itu, nanti pekan mau liburan kemana, karena sudah lama mereka tidak pergi liburan. Kala itu Danu langsung menimpali, bagaimana jika pergi ke kolam renang saja, karena kebetulan akhir-akhir ini cuaca memang masih panas-panasnya, dan mungkin cocok jikalau dibuat pergi untuk liburan di air. Akhirnya semua pun sepakat, karena kondisi sekarang memang masih sering panas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kolam renang, dan Pak Najib juga setuju akan hal itu. Sudut pandang Pak Budi. Malam itu, Pak Budi duduk di teras yang berhadapan dengan kandang ternaknya sambil menyeruput kopinya. Dia kembali kepikiran tentang ucapan bapak-bapak sore tadi. Namun dia bingung harus mencari dukun di mana, karena di tempatnya itu tidak ada dukun sama sekali. Dia pun melamun sembari memikirkan kira-kira siapa yang tahu tentang perdukunan. Dan tiba-tiba dia teringat dengan teman lamanya yang kini tempat tinggalnya berbeda daerah. Temannya itu namanya Tarmin. Dan dulunya ia tahu kalau si Tarmin ini sering banget main-main hal-hal gaib dan kebetulan dia masih menyimpan kontaknya. Segera kala itu Pak Budi langsung meraih HP-nya dan menghubungi Pak Tarmin. Singkatnya usai menghubungi Pak Tarmin, ternyata dia memang tahu soal info perdukunan yang ada di daerahnya. Dia juga menyuruh Pak Budi untuk datang saja ke sana, sekalian mampir karena sudah lama gak ketemu. Hingga akhirnya mereka pun menentukan waktu. Dan pekan depan, Pak Budi akan mendatangi rumahnya Pak Tarmin di daerah tempat tinggalnya. Singkat cerita, pekan pun telah tiba. Pak Najib dan keluarganya pagi itu dengan mobil mereka berangkat menuju ke lokasi kolam renang yang ada di daerah lain. Bahkan si Vivi kala itu kelihatan gak sabar banget pengen cepet-cepet nyebur ke kolam. Sementara di tempatnya Pak Budi, pagi-pagi itu dia izin sama Bu Ati akan pergi keluar daerah menemui teman lamanya. Bu, Bapak pergi dulu ya. Loh, mau kemana Pak? Kok sudah rapi? Bapak mau keluar daerah dulu Bu, mau menemui teman lama. Oh gitu, ya udah Pak, hati-hati ya. Dengan mobilnya dia segera menuju ke lokasi Pak Tarmin yang butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Tak lupa Pak Budi juga membawa beberapa uang cash karena setahunya jika minta sesuatu ke dukun pasti akan meminta bayaran. Singkat waktu, usai lama di perjalanan, Pak Budi akhirnya tiba di daerah Pak Tarmin dan dia meminta Pak Tarmin untuk Sherlock. Usai kesana kemari, akhirnya Pak Budi ini sampai di halaman rumahnya Pak Tarmin yang ada di perkomplekan. Segera Pak Budi pun menyabangi rumah Pak Tarmin dan mengetuk pintunya. Beberapa saat kemudian Pak Tarmin pun datang dan membukakan pintunya. Put, sudah sampai? Ya udah yuk masuk dulu ke dalam. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka pun lanjut basa-basi. Pak Tarmin nanya-nanya bagaimana kabar usahanya Pak Budi di rumah. Dan Pak Budi pun mulai sambat kala ditanyai hal itu. Duh, pusing banget Min pokoknya. Akhir-akhir ini lagi turun. Anak minta motor baru lagi. Makanya aku kesini mau minta tolong sama kamu. Kemudian Pak Budi langsung beralih topik tentang di mana dukun yang Pak Tarmin tahu itu. Dan apakah Pak Tarmin mau mengantarnya ke sana. Oh iya Min, di mana tempat dukun yang kamu maksud itu? Dan kamu mau gak nganterin aku ke sana? Iya tenang, aku mau kok. Ya udah yuk kita berangkat ke sana aja sekarang. Tanpa menunggu lama, Pak Tarmin langsung mengajak Pak Budi untuk datang ke tempat dukun itu dengan menggunakan mobilnya Pak Budi. Suasana di daerahnya Pak Tarmin ini kompleknya memang dekat dengan pedesaan, jadi hawanya sangat sejuk. Kala itu mereka memasuki gapura sebuah desa dan di desa itu masih kelihatan dikit banget rumahnya. Dan hal itu membuat Pak Budi heran. Padahal hawanya sejuk begini, kenapa nggak pada bikin rumah di sini? Namun Pak Tarmin bilang kalau kebanyakan di desa yang mereka singgahi kini isinya adalah para dukun. Cuman memang kalau dilihat tidak seperti dukun. Padahal di dalam setiap rumah pasti terdapat ruangan khusus buat melakukan ritual. Usai mobil diparkir di depan rumah yang diarahkan oleh Pak Tarmin, segera mereka turun dan menyambangi rumah itu.
Dan setelah mengetuk pintu, muncullah seorang kakek tua yang bernama Mbah Sukmo, si dukun yang dimaksud oleh Pak Tarmin. Dan Pak Tarmin ini sudah kenal dengan dukun tersebut. Dan setelah mereka dipersilakan untuk masuk dan setelah duduk di ruang tamu, Tarmin kemudian menyuruh si Budi untuk menyampaikan maksudnya itu. Jadi gini Mbah, saya datang ke sini mau membuat usaha pesaing saya itu hancur Mbah. Dan supaya ternak pesaing saya itu pada mati, sedangkan usaha saya biar semakin maju dan banyak yang beli di ternak saya, ujar si Budi. Mbah Sukmo mendengarkan semua penjelasan itu sembari mangguk-mangguk. Setelahnya dijelaskan, Mbah Sukmo paham dan mematok harga 10 juta untuk permintaan Pak Budi, dan Pak Budi pun menyanggupinya. Dan setelah sepakat, Mbah Sukmo pun segera memulai ritualnya malam itu. Karena waktu itu mereka datang ke dukun waktu mau maghrib. Mbah Sukmo pun kemudian menata beberapa sesajen dan menyalakan rupanya. Setelahnya dia pun mulai bersemedi dan membacakan mantra-mantranya. Intinya Mbah Sukmo akan mengirimkan sosok genderuwo untuk Pak Najib ini agar mengalami kelumpuhan dan juga sakit-sakitan. Mbah Sukmo juga akan membuat ternaknya Pak Najib ini mokat dengan genderuwo itu sekalian. Kala itu Mbah Sukmo langsung melakukan ritual. Dia juga mengambil sebuah jerami yang sudah berbentuk ala-ala boneka santet. Kemudian jerami itu dibakar di dupa yang menyala. Dan hembusan angin kencang malam itu sangat mencekam tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian terlihat ada sebuah gumpalan asap yang keluar dari dupa tersebut dan berhenti di sampingnya Mbah Sukmo. Perlahan gumpalan itu berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan dengan kedua mata yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Kemudian Mbah Sukmo pun mencoba berkomunikasi dengan sosok genderuwo yang ada di sampingnya itu. Wajah Pak Budi langsung pucat ketika melihat sosok tersebut. Dirinya juga gemetaran, jantungnya juga berdebar sangat kencang. Sementara Pak Tarmin yang sudah terbiasa melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu, dia tidak takut sama sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya sosok itu pun pergi menghilang dan meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Usai ritual untuk Pak Najib selesai, kemudian Mbah Sukmo pun melanjutkan ritual lagi untuk pengelarisan usahanya Pak Budi. Mbah Sukmo mengambil 3 butir telur ayam yang mentah dan menjambi-jambinya. Lalu ketiga butir telur itu langsung diasapkan di atas dupa yang sedang menyala. Kemudian setelahnya diberikan kepada Pak Budi untuk nantinya mengubur telur itu di pekarangan kandang bebeknya. Nanti kamu bawa pulang telur ini, jangan sampai pecah. Setelahnya nanti kamu kubur telur itu di pekarangan kandang bebekmu. Baik Mbah, saya mengerti. Dan baca mantra ini saat kamu sedang menguburkan telur itu, ucap Mbah Sukmo sembari memberikan kertas berisi sebuah mantra kepada Pak Budi. Iya Mbah, baik. Usai paham dengan penjelasan dari Mbah Sukmo, setelahnya Pak Budi pun membayar maharnya. Ini Mbah, maharnya, ucap Pak Budi sembari memberikan amplop coklat yang berisi uang 10 juta. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya Mbah. Terima kasih banyak. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Pak Tarmin waktu tengah malam. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol terlebih dahulu di depan teras rumah sembari ngopi-ngopi. Namun ternyata kopi itu tidak bisa mengusir rasa kantuk, hingga akhirnya mereka beranjak untuk tidur di rumahnya Pak Tarmin. Dan Pak Budi kala itu memang memutuskan menginap dulu semalam di rumahnya Pak Tarmin. Dan esoknya dia akan baru lanjut pulang ke rumah. Singkat waktu, keesokan paginya Pak Budi pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Tarmin. Dan dia langsung beranjak untuk pulang ke rumah. Dan singkatnya setibanya di rumah, Pak Budi ini gak kasih tahu istrinya kalau dirinya itu habis kirim santet dan melakukan pengelarisan. Tak lupa dirinya juga diam-diam memendam telur dari Mbah Sukmo ke dalam tanah yang ada di kandang bebeknya itu. Dan semenjak itu yang dia tunggu adalah kabar dari Pak Najib yang akan menderita dan soal usahanya yang segera akan menghasilkan untung lebih banyak. Sudut pandang Pak Najib. Setelah pulang dari liburan, Pak Najib ini benar-benar lelah sekali. Dia pun mutusin langsung rebahan di kasur dan libur dulu urusan kandangnya karena udah dihandle oleh orang yang kerja di situ juga. Dan seharian itu, Pak Najib benar-benar tidur dari malam sampai siang hari dan hanya bangun waktu sholat doang.
Malam itu Pak Najib yang tidur karena kelelahan. Dia bermimpi buruk. Kala itu Pak Najib bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo di dalam kamarnya. Sontak Pak Najib pun langsung terperanjat ketika didatangi sosok menyeramkan itu. Dalam mimpinya dia berteriak ketakutan ketika sosok tersebut mengancamnya. Namun sosok itu hanya tertawa terbahak-bahak ketika melihat Najib ketakutan. Sampai pada akhirnya Pak Najib pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Kebetulan malam itu tepat sehabis Isya dan Pak Najib pun hendak sholat Isya terlebih dahulu, sekalian menenangkan dirinya dari mimpi buruk yang barusan ia alami. Sementara di rumahnya waktu itu, semua keluarganya sudah pada tidur karena mungkin kecapean semua. Akhirnya Pak Najib beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun dia mendadak merinding ketika ada hembusan angin yang kencang melewati dirinya, membuat Najib semakin heran dan ketakutan. Beberapa saat kemudian, setelah selesai wudhu, Pak Najib segera menuju ke ruang sholat. Kala di ruang sholat, Pak Najib tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang mengikuti di belakang tubuhnya. Akan tetapi Pak Najib masih mencoba tetap fokus sholatnya, dan beberapa saat kemudian dia pun akhirnya selesai sholat. Pak Najib pun mencoba ke depan, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana karena dia kira ada anaknya atau istrinya tadi yang lewat. Akhirnya Pak Najib pun memutuskan untuk kembali ke kamar lagi untuk lanjut tidur. Akan tetapi, tiba-tiba saja Pak Najib merasakan pusing sekali kepalanya saat hendak tidur lagi. Tapi Pak Najib maksa untuk tetap tidur. Dan singkat waktu, esoknya menjelang sore hari, dia sudah terbangun dan segera mandi biar kelihatan segar. Dan setelahnya mandi, badannya memang sudah agak mendingan. Setelahnya Pak Najib pun beranjak menyiapkan pesanan untuk nanti hari Rabu. Dan menjelang maghrib akhirnya dia pun selesai menyiapkan pesanan tersebut. Namun kala itu ketika dirinya masih berada di pekarangan, tiba-tiba dia mendengar ada suara geraman. Dan saat itu juga angin kencang berhembus ke dalam pekarangannya. Sesaat kemudian Pak Najib juga terkejut kala mendengar ada suara bebeknya yang aneh. Tapi Pak Najib tidak terlalu menghiraukan hal itu. Seketika Pak Najib merasa pusing lagi pada kepalanya. Dia pun beranjak masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan lagi-lagi saat Pak Najib sedang sholat, dia mendapatkan gangguan lagi. Kali ini Pak Najib mendengar ada suara ketukan tembok seperti di Palu. Namun Pak Najib mencoba tetap fokus dan tidak menghiraukan hal itu. Dan malam harinya, tiba-tiba pundak Pak Najib ini merasa berat sekali dan dia pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Di dalam tidurnya itu dia kembali bermimpi sedang berada di kandang bebeknya dan dia kaget saat mendapati bebek-bebeknya itu pada terkapar tidak bernyawa. Girang dan paniklah Pak Najib. Namun belum habis keterkejutannya itu, Pak Najib malah dikejutkan lagi dengan kemunculan sosok tinggi besar dari ujung kandangnya. Dan sosok itu langsung menyerang Pak Najib sampai terpental. Dan saat sosok itu hendak mencekik Pak Najib, dia pun teriak dan bersamaan dengan itu juga dia langsung terbangun dari mimpi buruknya itu tepat pukul 12 malam. Dia pun benar-benar syok dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Namun dia yang merasa khawatir dengan kondisi ternaknya. Akhirnya dia pun mutusin bangun dan mengecek ke kandang untuk memastikan. Pak Najib berjalan menuju ke kandang bebek belakang rumahnya itu dengan terburu-buru. Dan betapa terkejutnya Pak Najib usai mendapati beberapa sebagian dari bebeknya tersebut memang pada terkapar tak bernyawa. Paniklah Pak Najib. Dia heran apa yang sebenarnya terjadi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini semua? Apa yang sedang terjadi? Dia langsung memandang ke arah di mana sosok itu muncul dalam mimpinya, namun tak ada apapun di sana. Dia pun segera memunguti bebek-bebek yang pada mati dan mengumpulkannya menjadi satu. Namun saat itu dia hendak keluar dari kandang. Sosok yang ada di dalam mimpinya itu berdiri tepat di depan kandangnya. Sontak Pak Najib langsung melotot tajam, memandang ke arah sosok tinggi besar itu dengan wujud yang sangat mengerikan serta berbulu hitam lebat. Dan suasana malam itu mendadak menjadi mencekam karena tiba-tiba hembusan angin kencang datang saat sosok itu tepat berada di hadapannya. Tubuh Pak Najib pun mendadak kaku dan tangan sosok itu kemudian menyabet kaki Pak Najib dan dia pun terpental jatuh ke dalam kandang dan akhirnya dia pun pingsan di dalam kandangnya itu.
Pagi harinya, Bu Puji bangun kehilangan suaminya yang sudah tidak ada di kamar. Kemudian dia pun menyuruh Danu untuk memanggilkan. "Danu, coba kamu cari bapakmu di belakang, ada nggak?" "Iya Bu, bentar." Kemudian Pak Najib pun ditemukan oleh Danu. Saat dirinya mengecek ke kandang, dia terkejut mendapati ayahnya terkapar di dalam kandang. Sontak dia pun langsung berteriak memanggil ibunya. Segera Bu Puji pun langsung menghampiri ke belakang rumah dan dia juga panik kala itu ketika melihat Pak Najib sudah terkapar di kandang. Saat itu Danu segera pergi ke depan rumah untuk meminta bantuan para warga untuk membantu Pak Najib. Dan setelah sukarela dari para warga yang datang ke sana, Pak Najib pun kemudian dibopong ke dalam rumah dan kala itu dia belum sadar-sadar, bahkan sampai 2 hari kemudian. Dan setelah 2 hari lamanya, Pak Najib ini baru sadar. Namun dia merasa kakinya nggak bisa digerakkan. Dia mendadak mengalami kelumpuhan. Pak Najib kemudian dibawa periksa ke sana kemari dari satu dokter ke dokter yang lain. Namun hasilnya masih sama, dia belum kunjung sembuh. Bahkan setiap malamnya dia selalu ditampakin sosok genderuwo itu. Suatu malam Pak Najib yang berada di dalam kamarnya sedang terbaring karena lumpuh. Tiba-tiba saja dia melihat ada sosok genderuwo berdiri tepat di pojok kamarnya. Awalnya Pak Najib hanya melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke kamarnya dan perlahan-lahan asap itu berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan. Pak Najib juga mencium bau yang sangat busuk sekali. Saat itu si sosok genderuwo tiba-tiba meniupkan sesuatu ke arah perutnya Pak Najib. Pak Najib pun hanya bisa ketakutan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Hingga akhirnya dia pun pingsan di atas kasurnya. Singkat waktu, pada pagi hari, Pak Najib yang terbangun tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan perutnya yang semakin membesar, seperti orang hamil. Akhirnya Pak Najib pun panik dan berteriak memanggil istrinya. Istrinya pun datang dan terkejut ketika melihat keadaan suaminya itu. "Astagfirullahaladzim Bapak." Akhirnya Bu Puji pun berteriak memanggil anaknya. Segera Danu pun langsung menghampiri ke kamarnya Pak Najib dan dia juga kaget ketika melihat kondisi perut bapaknya yang tiba-tiba membesar seperti orang bunting. "Danu, kamu panggilkan dokter ya, cepat," pinta Bu Puji. Akhirnya dengan panik Danu pergi memanggilkan seorang dokter untuk memeriksa keadaan ayahnya. Hari itu Danu dan Vivi akhirnya tidak berangkat ke sekolah karena cemas dengan kondisi bapaknya yang terus merintih kesakitan. Beberapa saat kemudian Danu pun datang bersama seorang dokter untuk memeriksa keadaan Pak Najib. Setelah diperiksa, akhirnya Pak Najib hanya diberikan obat pereda sakit supaya tidak merasakan kesakitan lagi dan hanya obat sakit perut saja. Dan akhirnya rintihannya itu pun mulai mereda. Sementara di tempat lain, di tempatnya Pak Budi, kini entah kenapa dagangannya jadi laris dan banyak sekali yang order bebek di tempatnya. Pak Budi juga puas kala mendengar kabar Pak Najib yang mendadak lumpuh dan sakit-sakitan, serta katanya banyak ternaknya yang pada mati. Semenjak saat itulah Pak Najib terus merasakan sakit perutnya di jam-jam tertentu. Bahkan dia juga sering didatangi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, usai Pak Najib ini mengalami penderitaan dan dia menyerah dengan bantuan medis, akhirnya dia meminta kepada istrinya untuk memanggilkan orang pintar saja atau seorang ustadz yang tahu soal dunia pergoiban. "Bu, tolong panggilkan orang pintar saja Bu, atau seorang ustadz." "Baik Pak, tunggu bentar ya Pak." Akhirnya Bu Puji dan Danu pun pergi mencari seorang ustadz dan setelah menemukannya mereka langsung mengajak Ustadz Asep pergi ke rumahnya. Usai di Terawang, ternyata Pak Najib ini terkena kiriman guna-guna dari seseorang. Akhirnya Ustadz pun mencoba untuk membantu menyembuhkan Pak Najib. "Begini Bu, setelah saya terawang ternyata Pak Najib ini terkena kiriman guna-guna." "Astagfirullahaladzim, kalau gitu tolong bantu sembuhkan suami saya Pak." "Baiklah Bu, insya Allah aku akan membantu. Tapi sebelumnya tolong panggilkan para warga juga Bu untuk membantu mengirimkan doa bersama. Dan Ibu tolong siapkan 3 butir telur serta air daun kelor yang sudah dimasak." "Baik Ustadz." Saat itu akhirnya Bu Puji dan Danu membagi tugasnya biar cepat. Kala itu Danu memanggilkan para warga untuk sukarela datang ke rumahnya membantu doa bersama. Sementara Bu Puji menyiapkan telur dan air rebusan daun kelor.
Dan tepatnya setelah selesai sholat maghrib, Ustadz Asep mulai mencoba menyembuhkan Pak Najib dibantu dengan doa-doa dari warga yang sukarela datang ke sana. Awal-awal Ustadz Asep membacakan doa-doa, Pak Najib belum bereaksi sama sekali. Hingga pada akhirnya beberapa saat kemudian, datanglah sebuah hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar dan membuat suasana bertambah mencekam. Bahkan Pak Najib pun meronta-ronta sampai akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Najib itu langsung murka dan menyerang Ustadz Asep. Tak pelak akhirnya, Ustadz Asep pun bertarung mencoba mengusir sosok genderuwo kiriman itu. Bahkan bebek yang masih sisa di kandangnya itu pada berisik. Saat itu Pak Najib berteriak kesakitan dan kepanasan. Terdengar juga suara ledakan dari atap rumahnya dan membuat semua orang yang ada di sana langsung terkejut. Mereka semua berucap istighfar serentak ketika mendengar suara ledakan itu. Namun Ustadz Asep meminta pada para warga untuk terus fokus membacakan doa-doanya. Hingga beberapa saat kemudian setelah Ustadz Asep berhasil mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Najib, Ustadz Asep kemudian mengambil 3 butir telur yang sudah disiapkan oleh Bu Puji. Satu persatu Ustadz Asep memutarkan telur itu pada perutnya Pak Najib yang masih membesar sembari dibacakan doa-doa. Kala itu Pak Najib langsung berteriak kesakitan karena sakit sekali rasanya. Perutnya itu seperti terasa diremas-remas dan diputar-putar kencang sekali. Wajah Pak Najib pun semakin memucat sekali. Tubuhnya juga kejang-kejang saat itu. Gebrakan pintu dan jendela di rumahnya itu membuat suasana menjadi mencekam karena hembusan angin yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Bahkan beberapa kali Ustadz Asep memutarkan telur itu di perutnya Pak Najib. Telur yang pertama kemudian dipecahkan di sebuah wadah baskom yang sudah disiapkan. Saat itu keluarlah dari dalam telur itu ada beberapa cacing yang jumlahnya banyak sekali. Sampai pada akhirnya ketika telur itu dipecahkan, di dalamnya juga berisi banyak cacing-cacing yang sangat menjijikan. Akhirnya setelah itu perlahan perutnya Pak Najib itu sedikit mulai mengempes karena sudah didoakan tadi dan juga diruqyah. Sesaat setelahnya Pak Najib pun terlihat lemas sekali, wajahnya sangat pucat. Segera saat itu Ustadz Asep memberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Dan setelah meminum air tersebut, tiba-tiba Pak Najib muntah darah kental yang berwarna hitam semua. Namun akhirnya atas izin Allah Ta'ala, Pak Najib ini berhasil disembuhkan dan otomatis santet yang dikirimkan kepadanya itu akan kembali kepada pengirimnya. Ustadz Asep berpesan kepada Pak Najib dan keluarganya kala itu. Begini Pak, Bu, saya pesan untuk nanti sekeluarga sering-sering baca Al-Quran di rumah supaya rumah kalian juga terbentengi dari gangguan-gangguan jahat. Baik Ustadz, dan terima kasih banyak sudah mau menyembuhkan saya Ustadz. Terima kasih juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah sukarela untuk bantu kirim doa demi kesembuhan saya, ucap Pak Najib kepada para warga yang sudah sukarela datang ke sana. Para warga pun hanya bisa mengucap syukur kala Pak Najib berhasil diselamatkan. Setelahnya warga pun langsung pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Ustadz Asep belum pulang karena masih ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kala itu Ustadz Asep akan menyiramkan air rebusan daun kelor yang sudah disiapkan dan sebelumnya juga sudah dicampurkan dengan garam kerasak. Lalu air itu disiramkan ke sekeliling rumahnya untuk memagari rumahnya sembari didoakan oleh Ustadz Asep. Dan sebelum beliau pulang, Ustadz juga berpesan untuk jangan balas dendam kalau tahu siapa pelaku nantinya. Dan saya pesan satu lagi kepada bapak dan ibu, janganlah kalian membalas dendam, ikhlas dan sabar saja, karena nanti pasti Allah yang akan membalas semuanya. Karena santet yang dikirimkan kepada Pak Najib juga sudah otomatis kembali kepada pengirimnya. Pak Najib dan sekeluarga mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Ustadz Asep. Sementara malam itu di tempat lain, Pak Budi yang begitu senang karena untung banyak selama 2 bulan ini. Dia malam itu iseng-iseng mau cek keadaan kandangnya. Namun tiba-tiba saja Pak Budi malah dikejutkan dengan kemunculan sosok genderuwo yang tiba-tiba menyerang dirinya dan membuatnya terpental ke dalam kandang. Sosok itu kemudian berubah menjadi sebuah kepulan asap dan merasuki tubuh Pak Budi, sehingga membuat Pak Budi menjadi sesak napas, bahkan sampai mencekik lehernya sendiri. Hingga pada akhirnya Pak Budi pun kehabisan napas dan dia pun tewas meninggal di tempat. Namun tak hanya itu saja,
Sosok genderuwo itu juga menewaskan beberapa ternak dari Pak Budi, dan jasadnya Pak Budi itu tergeletak bebarengan dengan bebek-bebek yang pada mati. Dan bahkan sisa-sisa bebek yang masih hidup. Mereka merasa ketakutan kala kehadiran sosok genderuwo itu, hingga akhirnya membuat mereka pada mengeluarkan kotoran, dan kotorannya itu berjatuhan di jasadnya Pak Budi yang tergeletak di sana. Sungguh, santet yang dikirimkan dari Pak Budi ini menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Singkatnya, di pagi hari, jenazah Pak Budi pun ditemukan oleh keluarganya, dan segera kematiannya itu pun juga diumumkan, karena hari itu juga dia akan dimakamkan. Kala itu Pak Najib yang mendengar siaran kabar kematian dari Pak Budi, dia terkejut. Kenapa tiba-tiba dia yang awalnya sehat-sehat saja malah mendadak meninggal dunia usai kesembuhannya. Namun akhirnya Pak Najib dan sekeluarga tetap bertakziah berkunjung ke rumahnya Pak Budi. Namun setibanya di sana, Pak Najib kaget saat mendapati bebek-bebek peliharaan Pak Budi pada tewas di kandang, sama seperti dulu miliknya. Dan akhirnya kini Pak Najib makin yakin kalau Pak Budi lah yang dulu sudah mengirimkan guna-guna padanya. Namun kala itu Pak Budi nggak akan menyalahkan keluarganya Pak Budi yang masih pada hidup, karena mereka juga pasti nggak bakal tahu apa yang telah dilakukan oleh Pak Budi. Dan Pak Najib juga tidak berniat dendam pada keluarganya Pak Budi. Dia sudah merasa cukup bersyukur karena sudah diberikan kesembuhan, dan dia akan memperbaiki usahanya lagi. Pak Najib yakin kalau pembalasannya Pak Budi akan dilakukan kelak di akhirat. Pesan kali ini, iri dengki hanya membuat orang akan merasa hidupnya selalu kurang dan bahkan memunculkan perasaan yang tidak mau tersaingi. Maka bersyukurlah atas apa yang kita miliki saat ini, dan janganlah iri dengan pencapaian atau usaha orang lain. Cukup jadikan motivasi saja, karena rezeki sudah ada yang atur, tidak akan tertukar. Apa yang kita tuai itulah yang akan kita tanam. Semua perbuatan baik atau buruk yang dilakukan pasti semuanya ada balasannya. Tetaplah berdoa dan berusaha serta tingkatkan iman dan takwa supaya terhindar dari hal-hal demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.